Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kita juga mengundang Kepala BPIP Profesor Dr. Yudi. Tapi beliau tidak meresponnya. Namun malam ini kita kedatangan tamu istimewa yang sudah lama tidak muncul di ILC. Juru bicara Presiden RI, Fajrul Rahman. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar Bang Karni Ilyas? Sejak tahun 2014 ya? Berarti sudah 6 tahun kita tidak bertemu ya? Tapi Bang Karni tetap muda? Tapi cemerlang. Alhamdulillah. Mungkin gara-gara ILC. Terima kasih. Sekarang jadi juru bicara. Ya. Selamat sekali lagi. Terima kasih banyak Bang Karni. Ada tanggapan terhadap Profesor Suteki? Terima kasih Bang Karni, terima kasih juga para pemirsa TV One. Yang pertama ingin saya tanggapi adalah judul. Judul ini adalah agama musuh besar Pancasila, atau mau ditambahin juga boleh. Ini adalah pernyataan yang salah, dan salah. Ya. Karena secara umum saja bahwa agama itu merupakan sumber dari segala sumber nilai-nilai di dalam Pancasila. Kenapa? Karena pengambilan kesimpulannya pun keliru Bang Karni ketika kalau kita membaca judul dari berita tersebut di dalam media. Karena kan jelas sekali bahwa pengambilan kesimpulannya kan begini sebenarnya. Kita tahu bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sila pertama dari Pancasila. Kemudian agama itu pasti menyembah Tuhan atau mengakui Tuhan yang Maha Esa. Tentu kesimpulannya harus jelas bahwa agama tidak bertentangan dengan Pancasila. Di sini saya mau kritik nih. Sebenarnya juga adalah kritik sebenarnya, kritik pribadi. Karena ini kan saya juga pernah jadi wartawan selama 3 tahun. Terus menjadi presenter televisi juga sebelum Bang Karni 9 tahun. Dan saya juga menjadi pendiri Ikatan Jurnalis Independen. Aliansi Jurnalis Independen, AJI. Jadi bahwa cara pengambilan kesimpulan yang keliru ini yang mestinya Bang Karni Ilyas sebagai paling senior di dalam dunia jurnalistik juga mesti kita perlahan-lahan bukan saja media literasi tapi juga jurnalis literasi mestinya supaya jangan hanya berupaya untuk mencari klik atau clickbait seperti itu, tetapi adalah dalam upaya yang seperti dikatakan oleh Bill Kovac, yaitu upaya untuk mencari kebenaran dan yang kedua selalu melakukan klarifikasi. Nah, problem clickbait ini yang menjadi problem hari-hari terakhir ini di dalam dunia media massa kita. Tapi judul itu diambil dari kalimat langsung Bang Karni, dari Profesor Yudi. Bang Karni itu kalau kita baca konteks dari pertama tadi saya memperhatikan Bang Karni mengatakan lihatlah konteksnya. Bahkan saudara profesor yang barusan itu juga mengatakan kita harus melihat pada konteksnya. Betul. Kalau kita melihat pada konteksnya, pada tubuh berita, kita tidak akan sanggup mengambil kesimpulan atau membuat judul demikian. Kami menghadapi banyak masalah sebagai juru bicara presiden, ketika kita menyampaikan sesuatu, judul itu menjadi berbeda dengan tubuh berita. Tapi ini menjadi penting buat kita. Saya sendiri menjadi self kritik sebenarnya dalam menyampaikan sesuatu mesti clear dan clean dan juga mesti jelas. Jangan sampai menimbulkan interpretasi yang keliru. Sehingga teman-teman wartawan yang menulisnya jangan sampai lalu membuat judul dan yang membuat isi berita menjadi berbeda. Saya menghadapi ini Bang Karni dalam 100 hari saya menjadi juru bicara presiden. Udah Bang 100 Karni. hari Itu yang ya? pertama. Kemudian yang kedua Dan sebenarnya. kedua juga tolong dilihat bahwa pakai tanda tanya. Jadi kita mau mendiskusikan pertanyaan ini.
Jadi bukan suatu Tapi itu kalimat penting positif. Bang Garni, penting banget karena kita malam ini mendiskusikan sesuatu yang sebenarnya keliru dari pihak yang menulisnya. Ini menjadi problem. Karena kan sudah ada klarifikasi dari Profesor Yudian. Itu juga saya Betul, bacakan di pengantar sudah ada tadi. klarifikasi dari Profesor Yudian sendiri. Saya sudah meminta kepada beliau klarifikasinya seperti yang disampaikan tadi di televisi, bahkan secara tertulis. Beliau mengatakan Pancasila sering dihadap-hadapkan dengan agama oleh orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman sempit dan ekstrim. Kita sebut saja orang ini adalah manipulator agama. Manipulator agama inilah yang disebut oleh Profesor Yudian. Mereka yang menyalahgunakan agama lalu kemudian menghadap-hadapkannya dengan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Merah Putih, Undang-Undang 45. Bahkan ada yang secara tegas ingin mengatakan membubarkan NKRI, membubarkan Pancasila. Yaitu Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan oleh berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, sudah dibubarkan, tegas pembubaran itu. Dan yang sekarang juga yang kita hadapi Bang Garni, yaitu kelompok yang memanipulasi agama atau manipulator agama seperti anggota ISIS, organisasi ISIS yang juga memanipulasi agama. Jadi pernyataan Yudian itu harus dilihat pada konteksnya. Tidak bisa kita hanya menerima judul dari kesalahan pengambilan kesimpulan penulisan. Tapi kita tetap menghormati para jurnalis Bang Karni. Seperti saya menghormati Bang Karni walaupun sudah 6 tahun tidak bertemu Bang Karni. Saya selalu menghormati Anda. Karena kemarin misalnya Pak Jokowi jelas di Banjarmasin mengatakan bahwa apa yang harus kita lakukan dalam mempertahankan pers di Indonesia. Beliau jelas sekali mengatakan Bang Karni bahwa pers, saya kutip saja, karena saya harus mengatakan berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo. Begitu Pak Karni, bahwa masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat dan yang baik. Informasi yang baik memerlukan jurnalisme yang baik dan ekosistem yang baik Bang Karni. Jadi kita sama-samalah melakukan kritik supaya masyarakat tidak tersesatkan oleh judul-judul dan cara pengambilan kesimpulan yang salah. Itulah makanya ILC ada kan? Karena ILC ini adalah Anda mendengarkan, kami menyampaikan, Anda menyimpulkan supaya kesimpulannya adalah benar dan ada klarifikasinya. Saya teruskan boleh Bang Karni? Silakan. Oke, yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah yang penting juga yang harus kita katakan, Bang Karni, Pancasila, ideologi Pancasila harus mati-matian kita pertahankan Bang Karni. Sehingga juga turunannya adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga harus kita pertahankan. Kenapa Presiden Joko Widodo harus mempertahankan ideologi Pancasila? Karena itu merupakan sumpah dari Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 di pasal 9. Tegas di sana dinyatakan bahwa sumpah Presiden itu demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar ada Pancasila. Betul kan Bang Karni ya? Nah, semasa reformasi, saya bersama Bung Adian dan banyak sekali yang sekarang berada di sini, termasuk yang menonton, pada tahun 98 kami mati-matian berjuang, memperjuangkan demokrasi, Bang Karni. Tetapi dan setelah kami berhasil, ada yang terlupakan Bang Karni. Yaitu kami mati-matian ingin setelah demokrasi reformasi dijalankan, lalu kemudian kami ingin melakukan yang namanya konsolidasi demokrasi. Kami membangun political society, kami membangun economic society, kami membangun civil society, kami membangun state apparatus yang baru, kami membangun rule of law yang baru yang sesuai dengan demokrasi. Tapi ada satu yang
terlupakan karena mungkin dianggap sudah selesai Bang Karni, yaitu ideologi Pancasila. Sehingga Presiden Joko Widodo pada 2017 lalu membentuk UKP PIP atau unit kerja Presiden pembinaan ideologi Pancasila pada tahun 2017. Karena merasakan ideologi Pancasila mulai digerogoti oleh para manipulator. Baik manipulator agama, bahkan manipulator politik yang anti demokrasi Bang Karni. Lalu kemudian tahun 2019 Hizbut Tahrir Indonesia dilarang. Karena menyatakan anti Pancasila, anti Undang-Undang 45, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti merah putih dan anti Undang-Undang 45 Bang Karni. Nah, perjalanan kita sekarang membentuk yang namanya BPIP ini adalah upaya menyatakan perjuangan reformasi, perjuangan demokrasi itu tidak lain adalah perjuangan ideologi, yaitu memapankan ideologi Pancasila yang bersama-sama sudah kita bangun sejak tahun 1945 atau tepatnya 17 Agustus 1945. Nah, Bang Karni, sebagai penutup untuk yang bagian pertama ini, kalau misalnya kita sekarang bicara tentang virus corona atau COVID-19, kita bisa kena semua Bang Karni, tetapi itu hanya membuat kita kehilangan nyawa. Tetapi bagi manipulator agama, bagi manipulator politik Bang Karni, bukan saja kita kehilangan nyawa, tapi kita akan kehilangan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Di titik itu kita menjadi penting Bang Karni. Jadi pembicaraan malam ini menjadi penting bukan karena kita mengiyakan cara pengambilan kesimpulan dalam pembuatan tulisan yang keliru, tetapi kita bersama-sama membela Pancasila sebagai ideologi kita bersama untuk menyatakan bahwa perjuangan reformasi 98 itu juga termasuk memperjuangkan, memapankan ideologi Pancasila sebagai ideologi bersama. Begitu saja Bang Karni sebagai pengantar. Mungkin terima ada kasih. Pertanyaan satu dari saya. Kalau begitu, apakah pernyataan baik dari Majelis Ulama maupun dari tokoh-tokoh agama yang minta BPIP dibubarkan dan mengecam Profesor Yudi dan juga Profesor Suteki tadi juga sama senada, apakah itu juga kesalahan pengambilan kesimpulan? Saya tidak dalam kapasitas menilai mereka Bang Karni. Saya dalam kapasitas menilai judul, menilai isi berita, dan menilai upaya bahwa tugas bersama kita adalah mempertahankan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai bagian dari upaya mempertahankan ideologi Pancasila sebagai perjuangan reformasi dan demokrasi kita. Tidak ada demokrasi Pancasila tanpa ideologi Pancasila. Tidak ada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, tidak ada kita semua kalau kita tidak membela yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi sekali lagi Bang Karni, jangan sampai urusan ini kita bukan saja kehilangan nyawa, tetapi kita kehilangan Republik Indonesia dan kehilangan merah putih. Terima kasih Bang Karni. Kenapa Prof? Terima kasih Bang Karni. Yang pertama saya ingin menanggapi pernyataan Bang Fajrul yang pertama. Mengenai pengambilan kesimpulan yang keliru. Kalau menurut saya, yang dikatakan awal oleh Profesor Yudian itu adalah kasuistis. Tetapi kemudian ada statement yang terakhir dengan kata jadi, kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama. Ini kan sebenarnya beliau itu menyimpulkan dari apa yang sebenarnya kasuistis. Ini kan cara berpikir kita. Saya juga dosen metodologi, kalau kasuistis ditarik generalisasi, ya nggak matching.
Kalau kasuistis ya kesimpulannya kasuistis. Untuk dalam hal ini ada kelompok ini, nah itu yang dikatakan menyerang atau bermusuh atau dianggap musuh terbesar Pancasila. Oke, betul. Baik. Tapi ketika sudah generalisasi, berarti sudah pengambilan kesimpulan yang keliru. Nah ini kemudian yang menimbulkan keresahan di dalam masyarakat secara nasional. Jawaban saya, Kemudian yang kedua, yang melakukan sebentar. generalisasi adalah Profesor Subaki. Terima kasih. Sebentar. Yang kedua, kita tidak ada yang menafikan lah bahwa kita harus mempertahankan ideologi Pancasila, betul. Tetapi coba dari 7 presiden itu, saya tanya, rezim mana yang paling Pancasilais atau yang bisa dijadikan sebagai model rezim yang Pancasilais? Lalu kita telusuri lagi, tadi dikatakan demokrasi Pancasila. Demokrasi kita betul nggak Pancasila? Saya mengajar 24 tahun Pancasila, termasuk filsafatnya. Saya sering ditanya, ini demokrasi Pancasila yang macam mana? Apa bedanya dengan negara lain? Apa bedanya dengan demokrasi liberal? Nggak bisa saya bedakan. Hampir sama demokrasi liberal dengan demokrasi Pancasila. Mestinya apa? Kita punya kekhususan. Di mana? Apakah itu mengenai perwakilan? Ya, persoalan perwakilan dalam arti pilkada langsung, pemilihan presiden langsung, ya itu memang debatable, tapi sebenarnya itu tidak mencerminkan sila keempat dari Pancasila. Kemudian berikutnya, ekonomi Pancasila, macam mana ekonomi Pancasila? Profesor Mubiarto, lalu Adi Sasono pernah merumuskan tentang sistem ekonomi Pancasila atau SEP. Tapi mana ekonomi Pancasila kita? Kalau sesuai dengan sila keadilan sosial, lalu pasal 33 dan seterusnya, kan yang berkembang kita mestinya kooperasi. Tapi mana kooperasi yang berkembang? Tapi justru yang berkembang konglomerasi. Betulkah ini ekonomi Pancasila? Belum persoalan budaya, belum persoalan lain. Jadi kita boleh saja mengklaim, saya sepakat bahwa kita harus mempertahankan ideologi Pancasila. Tapi realnya macam mana? Ini yang jadi masalah besar sampai sekarang itu kan kita tidak bisa membumikan nilai-nilai Pancasila itu di dalam tataran kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara sampai mundial. Itu permasalahan kita. Terima kasih. Baik. Sekarang Profesor Zaitun. Kiai Haji Zaitun. Terima kasih. Mungkin sekaligus Bang Karni mendoakan saya. Iya. Saya alhamdulillah juga sudah doktor, tinggal profesor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini tentu menjadi suatu semacam dentuman ya. Di tengah-tengah upaya untuk membangun persatuan ya, untuk membangun kalau dalam tanda petik rekonsiliasi atau ketenangan umat setelah hiruk-pikuk Pilpres ya. Sebetulnya sebelumnya sudah ada ya dari beberapa pernyataan, misalnya ada anggota kabinet, semua orang sudah tahu, sudah mulai tenang sedikit, tiba-tiba ada lagi ini ya. Sehingga ada saja orang-orang yang, ya saya katakan ada orang-orang, saya sih jarang ngomong kalau termasuk di medsos. Ada yang mengatakan bahwa ini jangan-jangan memang rezim agak bingung nih gimana memilih pejabat. Ya ada yang bilang seperti itu. Tapi kita fokus kepada pernyataan Pak Yudian. Ya. Termasuk dengan ralatnya. Itu kan jelas-jelas pernyataan itu, dan nanti tolong kalau ada ahli semantik lah ya. Itu sudah terpotong seperti kata Prof. Suteki tadi. Jelas pernyataan itu. Katanya lihat konteksnya. 39 menit saya terpaksa nih walaupun sangat sibuk lihat lagi dari awal. Ya. Itu tidak ada kaitannya. Semua penjelasan itu tidak berkaitan. Kalau halusnya ini seperti di waktu kita masuk perguruan tinggi, pernyataan salah, alasan salah dan tidak ada hubungan. Ya. Yang agak sedikit bombastis anak muda katakan, jaka sembung bawa golok, tidak nyambung titik-titik. Ya. Jadi saya kira sangat jelas. Ralat itu pun ya
sebetulnya lebih banyak seperti kata orang ngeles. Ya, iya ngeles saja. Lebih bagus kalau insyaallah ya wahai manusia jika dirimu bersalah. Ya, cuma memang di negeri kita ini kalau ada yang seperti itu ya pertama mahal, yang kedua takut. Kalau insyaf minta maaf bersalah tiba-tiba harus diganti. Padahal itu kan bagian dari resiko. Karena kita sudah terjangkiti penyakit materialisme akut. Ya, nilai-nilai itu tidak lagi begitu berharga. Kadang kita malu sama orang Jepang. Saya mohon maaf, saya juga ini pernah mengajar di Jepang 5 tahun. Mengajar Pak Karni. Iya. Kita malu sama mereka. Jabatan setinggi Perdana Menteri. Ya, mereka bisa kalau salah mengaku minta maaf. Ya, dan mundur. Ya, itu kan resiko. Apalagi kalau jabatan sebagai kepala BPIP. Dan saya lihat di awal-awal itu juga disampaikan ini seolah-olah sebagai sebuah kesadaran, ya, tidak lagi mengejar dunia. Tapi kalau orang membaca, orang awam akan melihat ini kira-kira satu dari dua nih. Mungkin ada kepentingan tertentu, mau menyenangkan orang tertentu, ingin mendapat pengakuan lebih. Atau yang kedua dari alam bawah sadar. Iya. Dan itu kan akan dilihat dari bagaimana track record seseorang. Kalau seseorang itu sudah terbiasa kontroversi, ya, saya tidak usah ulang-ulang karena waktu berharga. Maka itu bisa terjadi di alam bawah sadar. Maka sesuatu yang tidak nyambung bisa masuk. Kalau ada orang-orang ilmiah saja lihat, kok bisa? Iya, kesimpulannya ke situ dengan mengambil contoh kasuistis tadi itu. Dan saya sudah bilang di TV One juga di Apa Kabar Indonesia Malam. Ini kalau tidak capek kita ya dan tidak mau gaduh-gaduh ini bisa dilaporkan lagi. Itu kan kesalahan dalam penilaian. Masa ijtima ya dinilai seperti itu. Mana dari ijtima itu yang menentang Pancasila? Sekali lagi ini jaka sembung bawa golok. Ya. Ijtima itu membahas masalah pilihan politik. Dan pilihan politik itu adalah sah dan sangat sah di negeri ini. Ya. Ini kadang-kadang kita heran. Ada orang mengajak kita, ayo kita main, ini aturannya yang fair gini. Kita ikuti permainannya. Tapi kemudian dia mengatakan bukan begitu permainannya. Yang mana? Ya pokoknya bukan begitu, tafsirannya harus tafsiran saya. Maka banyak orang-orang yang seperti maling teriak maling. Dia yang radikal menuduh orang lain radikal. Dia yang tidak Pancasilais menuduh orang lain tidak Pancasilais. Kalau ada keberanian, saya dulu di ELC pernah bilang, kenapa kita tidak kembali seperti kehidupan pendiri negeri ini, ya, menjelang kemerdekaan dan kira-kira satu dekade, 10 tahun dari awal kemerdekaan. Ada dialog, ada diskusi, ada debat, ya, debat dengan perbedaan yang tajam, tetapi kemudian sampai pada persaudaraan, persatuan yang luar biasa. Kita sekarang ini hanya so ilmiah, tapi menjauhi yang ilmiah. Kami sudah berkali-kali menyampaikan, termasuk pada Bapak Presiden. Ya, kami pernah bertemu. Silakan Bapak, waktu periode pertama nih, bikin dialog nasional. Undanglah yang dianggap yang paling ekstrim. Mari bahas semua persoalan bangsa dimulai daripada hal mendasar. 4 pilar negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ini alhamdulillah kiai, saya hafal juga semua itu. Ya. Jadi kadang-kadang orang memandang ini kiai jenggotan, ini nggak ngerti ideologi. Mari kita bertemu. Saya sering bertemu dengan Romo Mangunsuseno. Sejak dari TVRI, alhamdulillah. Jelas kita kadang-kadang ada dialog, tapi tidak pernah ada masalah. Saya kalau bertemu, saya yang datang beliau. Kenapa? Saya lebih muda. Ya, saya selalu ada beliau. Ini yang kita mau bangun. Marilah sayangi negeri ini. Mari sayangi negeri ini. Para pejabat seperti Pak Yudian ini, kita mau tanya, apa benar sayang negeri ini? Apa tidak cukup hiruk pikuk kita di Pilpres? Dan kita di Majelis Ulama ini bayangkan, kenapa tidak keras pernyataan Sekjen MUI? Kita lagi mempersiapkan Kongres Umat Islam Indonesia
di Bangka Belitung tanggal 26 sampai 29 Februari. Dan itu justru temanya meneguhkan ideologi Pancasila. Di samping ada orang-orang sekuler, orang-orang liberal yang menarik-narik Pancasila ini ke arah yang sudah tidak karuan. Bahkan ada yang tega menyusun RUU tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar. Kalau mau tahu cek aja sendiri. Ada RUU. Tidak lagi menyebut Pancasila sebagai konsideran landasan hukum. Selain itu kita juga jujur, fair. Masih ada orang Islam walaupun tinggal sedikit segelintir yang belum memahami baik Pancasila ini sebagai ideologi negara. Kita mau selesaikan itu. Kita mau bawa di kongres ini. Ya, makanya kongres ini luar biasa dengan tema yang sangat nasionalis religius. Strategi umat Islam Indonesia dalam mewujudkan NKRI yang maju, adil dan beradab. Tidak ada di situ khusus umat Islam. Justru strategi kaum muslimin ya untuk mewujudkan NKRI yang maju, adil dan beradab itu untuk seluruh anak bangsa. Di tengah-tengah persiapan itu tiba-tiba muncul pernyataan absurd ini. Dan ya kita tidak punya waktu banyak di sini. Sama dengan Bang Fajrul, kalau mau mari kita buka forum. Terbuka, tertutup. Untuk kita sampai pada kesimpulan apakah ini memang hanya salah tafsir. Atau ini ada kesalahan fatal ya dari cara berpikir, cara komunikasi. Tidak ada wise sama sekali. Ini mungkin pejabat Badan Pancasila yang terburuk sepanjang negara Indonesia. Bahkan lebih buruk di zaman Asas Tunggal. Mana mungkin seorang kepala Badan Pancasila ngomong seperti itu. Harusnya kan seperti Pandito ya Romo ya. Makanya kalau Romo bilang ganti itu sama dengan sekjen. Ya sekjen MUI juga minta ganti. Jadi bukan kiai saja, bukan MUI saja, Romo Mangun juga minta diganti. Ya karena memang, lah kalau orang bilang kenapa harus diminta diganti. Memang kalau orang itu di tempat yang tinggi, memang itu hukumannya juga begitu. Makanya istri-istri Nabi itu dalam Al-Quran, kalau bersalah hukumannya 2 kali lipat. Karena pada posisi yang tinggi. Jadi kalau pejabat tinggi salah sedikit memang mundur seperti di Jepang itu. Nah inilah yang harusnya kita jaga bersama. Ya, mari sayangi negeri ini. Ya, jangan suka buat gaduh. Kalau memang masih ada di hati kalian, ada orang-orang yang kalian anggap ekstrim, ada yang Anda anggap tidak Pancasilais, pintu dialog terbuka. 24 jam rumah kami terbuka. Silakan kalau ada yang mau. Seperti itu, jangan lempar batu sembunyi tangan. Dan masalah ijtima, coba aja ditanya orang-orang umum. Ijtima itu adalah persoalan politik, ya pilihan politik. Kalau begitu Pak Prabowo yang sekarang jadi menteri juga protes dong. Ya, dia kan juga orang yang bahkan menghadiri ijtima sampai terakhir. Ijtima ketika memprotes hasil yang dianggap curang. Ya, itu Pak Prabowo juga hadir. Jadi jangan membuat kacau pemikiran anak bangsa kita. Marilah kita lurus-lurus ya, sebab banyak PR kita. Marilah kita menjadi Pancasilais yang menyelamatkan negeri dalam ideologi, politik, ekonomi, budaya dan seterusnya ya. Jangan sekedar teori, pemanis bibir ya, lip service dan seterusnya. Saya kira begitu Pak Karni. Terima kasih. Terima kasih. Begitu dari Pak Kiai Haji Zaitun, Wakil Sekjen MUI. Ia mewakili MUI. Kita juga menganggap MUI telah mewakili kelompok Muhammadiyah maupun NU. Yang pernyataannya juga sama. Kita lihat sejenak.